Dokter pendidik klinis ahli pertama. Kemampuan umum. 1. Seorang dokter pendidik klinis ahli pertama sedang melakukan anamnesis pada pasien dengan keluhan nyeri dada. Manakah urutan yang tepat dalam melakukan anamnesis? A. Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga. B. Riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu. C. Riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga. D. Identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu. E. Keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa urutan anamnesis yang tepat adalah identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat psikososial. 2. Dokter pendidik klinis ahli pertama menerima pasien dengan keluhan demam tinggi disertai ruam kemerahan di seluruh tubuh. Apakah tindakan awal yang paling tepat dilakukan? A. Memberikan antibiotik spektrum luas. B. Melakukan pemeriksaan darah lengkap. C. Merujuk pasien ke rumah sakit. D. Memberikan antipiretik oral. E. Melakukan isolasi pasien. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan awal yang tepat adalah melakukan pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui penyebab demam dan membantu diagnosis diferensial, sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. 3. Dalam kasus apa seorang dokter pendidik klinis ahli pertama harus merujuk pasien dengan hipertensi ke layanan sekunder? A. Tekanan darah 140/90 mm raksa. B. Hipertensi grade 1 tanpa komplikasi. C. Hipertensi resisten terhadap 3 jenis obat. D. Hipertensi pada usia lanjut. E. Hipertensi dengan obesitas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa hipertensi resisten yang tidak terkontrol dengan 3 jenis obat memerlukan evaluasi lebih lanjut di layanan sekunder untuk menilai penyebab dan penata laksanaan yang lebih kompleks. 4. Dokter pendidik klinis ahli pertama sedang melakukan resusitasi jantung paru pada pasien dewasa. Berapakah rasio kompresi dada dan ventilasi yang benar? A. 15:2. B. 30:2. C. 5:1. D. 100:2. E. 20:2. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rasio kompresi dada dan ventilasi yang benar pada RJP dewasa adalah 30:2, sesuai dengan pedoman terbaru American Heart Association atau AHA. 5. Seorang dokter pendidik klinis ahli pertama melakukan RJP pada anak usia 5 tahun. Berapakah kedalaman kompresi dada yang tepat? A. 1/3 diameter anteroposterior dada. B. 1/2 diameter anteroposterior dada. C. 2 cm. D. 5 cm. E. 7 cm. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kedalaman kompresi dada yang tepat pada anak adalah minimal 1/3 diameter anteroposterior dada atau sekitar 5 cm. 6. Dokter pendidik klinis ahli pertama menangani pasien dengan syok anafilaktik. Manakah obat yang harus segera diberikan? A. Hidrokortison intravena. B. Difenhidramin intramuskular. C. Epinefrin intramuskular. D. Salbutamol inhalasi. E. Ranitidin intravena. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa epinefrin intramuskular adalah obat pilihan pertama dan harus segera diberikan pada kasus syok anafilaktik. 7. Seorang dokter pendidik klinis ahli pertama menerima hasil pemeriksaan darah pasien dengan nilai leukosit 15.000 ml. Apakah interpretasi yang paling tepat? A. Leukopenia. B. Leukositosis. C. Neutropenia. D. Limfositosis. E. Eosinofilia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa nilai leukosit 15.000 ml menunjukkan leukositosis, yang dapat mengindikasikan adanya infeksi atau kondisi inflamasi. 8. Dokter pendidik klinis ahli pertama menginterpretasikan hasil foto toraks pasien. Manakah tanda radiologis yang menunjukkan pneumotoraks? A. Batas jantung yang kabur. B. Infiltrat pada lapangan paru. C. Garis pleura yang terpisah dari dinding dada. D. Peningkatan densitas pada sudut costophrenikus. E. Pelebaran mediastinum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tanda radiologis pneumotoraks adalah adanya garis pleura yang terpisah dari dinding dada, menunjukkan adanya udara di rongga pleura. 9. Dalam kondisi apa seorang dokter pendidik klinis ahli pertama harus melakukan pemeriksaan EKG pada pasien dengan nyeri dada? A. Nyeri dada pleritik. B. Nyeri dada muskuloskeletal. C. Nyeri dada tipikal angina. D. Nyeri dada akibat refluks gastroesofageal. E. Nyeri dada psikogenik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa EKG harus segera dilakukan pada pasien dengan nyeri dada tipikal angina untuk mengevaluasi adanya iskemia miokard atau infak. 10. Dokter pendidik klinis ahli pertama diminta memberikan informasi kepada publik tentang wabah penyakit menular. Manakah prinsip komunikasi yang paling penting? A. Memberikan informasi secara detail dan teknis. B. Menyampaikan informasi secara transparan dan akurat. C. Menghindari penyebutan angka kasus. D. Meminimalkan tingkat keparahan wabah. E. Menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya wabah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip komunikasi yang paling penting dalam penyampaian informasi publik adalah transparansi dan akurasi untuk membangun kepercayaan dan mencegah kepanikan. 11. Seorang dokter pendidik klinis ahli pertama diminta memberikan komentar kepada media tentang kasus malpraktik. Manakah tindakan yang paling etis? A. Memberikan opini pribadi tentang kesalahan yang terjadi. B. Menjelaskan detail kasus tanpa izin pasien. C. Menyalahkan sistem kesehatan yang ada. D. Menolak berkomentar dan merujuk ke pihak berwenang. E. Membela rekan sejawat yang terlibat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan paling etis adalah menolak berkomentar tentang kasus spesifik dan merujuk ke pihak berwenang untuk menjaga kerahasiaan pasien dan integritas proses hukum. 12. Dokter pendidik klinis ahli pertama berperan dalam sistem pelaporan wabah. Dalam berapa jam kasus polio harus dilaporkan? A. 6 jam. B. 12 jam. C. 24 jam. D. 48 jam. E. 72 jam. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kasus polio termasuk dalam penyakit yang wajib dilaporkan dalam 24 jam sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan RI. 13. Dalam melakukan penyelidikan epidemiologi KLB diare,
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh dokter pendidik klinis ahli pertama adalah A. Mengambil sampel makanan. B. Melakukan pemetaan kasus. C. Memberikan pengobatan massal. D. Memastikan definisi kasus. E. Mewawancarai seluruh penduduk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama dalam penyelidikan epidemiologi adalah memastikan definisi kasus untuk mengidentifikasi dan menghitung kasus secara akurat. 4.